Atau Anda mengatakan video saya ini dianggap provokatif karena itu tidak sesuai dengan angan-angan Anda, tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kalau memang bahasa Anda itu lebih murni, kenapa Anda tidak menggunakan kosakata kereta angin untuk merujuk kepada basikal? Basikal itu bahasa Malaysia atau bahasa Inggris? Berarti Anda baru menyadari ada kosakata keran itu dari penjelasan saya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib, dan semoga informasi tersebut berguna untuk warganet Indonesia. Ini adalah salah satu cara ngabuburit untuk saya, karena ini adalah hari kedua saya berpuasa dan hari ini hari Minggu, jadi tidak ada kegiatan yang di luar rumah. Akhirnya ya udah iseng-iseng saya membuat konten video. Saya akan menunjukkan beberapa komentar-komentar, terutama komentar dari warganet Malaysia di dalam video yang saya unggah terakhir kali, yaitu di mana video tersebut episode 166 berbicara tentang inkonsistensi bahasa Malaysia yang tidak mengherankan itu. Dan tentu saja saya akan membacakan komentar dari teman-teman Indonesia. Komentar pertama itu dari Mas Yulianto Purwodiharjo. Beliau mengatakan bahwa mungkin dalam bahasa Inggris lebih tepat adalah valve atau tap. Malaysia suka mengambil banyak hal dari Indonesia dan diakui miliknya, tetapi tidak mau mengakui, bahkan suka menghina dan merendahkan Indonesia. Tepat sekali, Mas. Contoh ekstrim yang sering kita dengar itu adalah ketika beberapa profesor Malaysia itu mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Jujur, ketika saya mendengar profesor Malaysia itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, saya ketawa mengakak-ngakak habis. Kenapa? Profesor Malaysia ini sepertinya dia tidak sadar dengan sejarah bangsanya sendiri. Dia tidak sadar dengan sejarah negaranya sendiri, di mana kalau kita membaca kata pengantar edisi pertama dari kamus mereka tahun 1970, di situ tertulis dengan jelas bahwa mereka meminjam kosakata dari bahasa Indonesia disebabkan miskinnya perbendaharaan kosakata yang mereka miliki. Itu fakta sejarah yang mungkin mereka coba menutup-nutupi fakta sejarah itu. Baik, komentar berikutnya dari Mas CCS ini. Saya nggak tahu nih Mas atau Mbak ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak D. Gaspol. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik ketimbang tahun kemarin. Amin. Sekarang mari kita lihat salah satu komentar dari warganet Maladesh. Dituliskan, berbangga dengan bahasa rujak Indon. Entah dari mana datang, berlagak. Ini salah satu contoh barang. Kaum Waham itu selalu berpikir dengan fakta yang terbalik-balik. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau kita bertanya kepada rakyat Malaysia, mereka akan kesulitan untuk menyampaikan satu kalimat penuh di mana ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan semua unsur-unsur untuk memenuhi satu kalimat penuh. Mereka akan kesulitan untuk menggunakan dalam bahasa Malaysia. Mereka pasti akan mencampurkannya dengan bahasa Inggris. Jadi, yang menggunakan bahasa rujak itu siapa? Itu pertama. Ini contoh nyata ya, bahwa kaum Waham itu memang pola pikirnya kebalik-balik. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa entah dari mana datang. Jadi dia ingin mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Betul, bahkan kalau teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang mana? Bahasa Melayu Riau. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa wahamnya warganet Malaysia ini yang kegeeran, yang gede rasa, yang merasa bahwa bahasa Melayu itu hanya ada di Malaysia saja. Dan dia merasa bahwa dia adalah penjaga, dia adalah pemilik satu-satunya bahasa Melayu. Jadi setiap kali kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu Riau, mereka pasti akan menidakkan. Walaupun secara logika sederhananya, ya jelas bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Kenapa? Sama-sama dijajah oleh Belanda. Ngapain gue ngambil bahasa Melayu yang dijajah oleh Inggris?
Logikanya di mana? Kalau harus bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Melayu yang dijajah oleh Inggris, ngapain? Dan lagian, Indonesia lebih dahulu merdeka ketimbang Malaysia. Bahkan di dalam video saya nggak ingat ya, di awal-awal dari video ini saya unggah, ada salah satu komentar dari warganet Malaysia yang mengatakan bahwa terdapat delegasi dari Malaya yang datang dalam acara Sumpah Pemuda tahun 1928. Itu kan nggak masuk akal banget kan. Kalau saya mengatakan, ini kok gobloknya kok nemen ya, apa gobloknya kok kebangetan gitu. Jadi kepada siapa? Siapa namanya ini tadi? Hafizan. Jadi kepada si Hafizan ini, Anda jangan kegeeran ya. Jadi jangan berpikir bahwa bahasa Melayu itu satu-satunya dari tempat Anda. Nggak, Anda salah. Udah, tuh. Kemudian, ini juga nih kayaknya dari warganet Maledes juga nih. Dia ingin menunjukkan bahwa bahasa Malaysia itu katanya sangat anti asing gitu ya. Dimana dalam bahasa Inggris inkonsistensi, dan dalam bahasa Indonesia saya menuliskan dalam thumbnail video saya itu adalah inkonsistensi, dan dia menuliskan ketidakselarasan. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa bahasanya dia itu lebih murni. Begitu kan ya? Kalau memang bahasa Anda itu lebih murni, kenapa Anda tidak menggunakan kosakata kereta angin untuk merujuk kepada basikal? Basikal itu bahasa Malaysia atau bahasa Inggris? Udahlah, jangan sok-sokan merasa murni itu. Kita ngerti kok bahwa kalian itu kebingungan dengan penggunaan bahasa yang kalian gunakan itu. Bahkan, apa yang kamu tuliskan ini itu bertentangan dengan konstitusi negara Anda sendiri. Kenapa? Dalam konstitusi negara Anda yang dituliskan itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Lantas Anda menuliskan bahasa Malaysia itu menurut konstitusi siapa? Jawab. Terus dari Mas Suratno Nano itu mengatakan, terima kasih atas edukasinya. Kita sama-sama belajar, Mas. Ini ada yang menarik lagi nih, dari Zulkarnain Sadikin Zulkarnain. Jawa ngencret Indonesia seperti Bapak ini suka mencari musuh dengan warga negara Malaysia, keturunan Jawa di Malaysia dengan membuat video provokatif seperti ini. Anda mengatakan saya membuat video provokatif. Ini adalah satu contoh barang bahwa bagaimana warganet Maledes ini cara berpikirnya itu ngelompat-ngelompat tidak runut. Saya mau nanya sama Anda dong. Anda mengatakan saya mengunggah video provokatif itu dari mana? Apakah keterangan yang saya berikan di dalam video yang saya unggah itu berdasarkan hoax, bukan berdasarkan sumber yang valid, bukan berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan? Atau Anda mengatakan video saya ini dianggap provokatif karena itu tidak sesuai dengan angan-angan Anda, tidak sesuai dengan keinginan Anda? Perlu Anda ketahui, video yang saya tunjukkan kepada Anda itu adalah berdasarkan rujukan resmi dari kedua-dua negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Mengapa saya menyebutkan kamus Anda sebagai Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Anda bisa lihat di link di atas ini. Anda menganggap ini provokatif karena Anda tidak siap menerima kenyataan. Sehingga Anda menuduh saya melakukan provokasi. Berarti secara tidak langsung Anda meragukan sumber rujukan saya. Anda meragukan sumber rujukan saya yang berasal dari kamus Anda sendiri. Asik ya ngabuburit sekarang. Nah, ini dari Mas Cek Adi. Pipa air, pip dalam bahasa Belanda, kemudian pipe dalam bahasa Inggris, keran air dalam bahasa Belanda, keran. Kemudian dalam bahasa Inggris, faucet. Anehnya, Maledes ini menggunakan kata pipe, tapi disambung dengan keran. Jadi satu Inggris, satu Belanda. Mereka akan ngelesnya gini, Mas. Kita kan pernah dijajah Belanda juga. Nah, di sini ada lagi dari siapa nih? Jago Harun. Jago mana ada? Malaysia itu kenalnya jago. Mega mafia korupsia itu sama dengan dalam bahasa Jawa kuno artinya Indonesia. Kita tentu masih ingat ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata, tak culek-culek motomu. Ini contohnya.
Jadi dia mengatakan mega mafia korupsi itu sama dengan Indonesia gitu kan. Dia mungkin lupa ya, atau mungkin dia selama ini hidup di gua gitu. Jadi nggak pernah mendengar yang namanya kleptokrasi 1MDB yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia. Itu satu. Yang kedua, berita terbaru, ajudan, ya saya nggak tahu ajudan atau sekretaris pribadinya mantan Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim, yaitu namanya Ismail Sabri, di dalam rumah ajudannya atau sekretaris pribadi mantan Perdana Menteri ini ditemukan uang 100 juta ringgit tunai. Itu nggak korupsi ya? Aduh mas, itu gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya. Saya ingin memberikan tempat khusus kepada salah satu penonton setia kanal ini. Beliau ini adalah mantan dosen dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam beberapa unggahan video saya sebelumnya, saya ada berbicara tentang prinsip taksonomi yang dilanggar habis-habisan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Dan si mantan dosen ini kayaknya nggak puas dengan penjelasan saya, terus akhirnya berkomentar panjang lebar. Akhirnya di video konten berikutnya, saya membuat jawaban atas jawaban panjang lebar dari si mantan dosen ini, dan waktu saya membuat jawaban itu saya nggak ngelihat dia berkomentar itu ya. Jadi mungkin dia masuk gua dulu sebentar gitu ya, menghilang, dan sekarang dia muncul lagi begitu. Dia mengatakan bahwa musuh kita sebenar adalah korupsi, bukan Malaysia. Maksud lu di Malaysia nggak ada korupsi? Marilah sama-sama lawan korupsi. Setuju? Termasuk korupsi 1MDB, termasuk ingin memastikan bahwa yang melakukan korupsi 1MDB itu dipenjara di dalam penjara, bukan dipenjara di rumah. Itu satu. Kemudian mari kita pastikan bahwa sekretaris pribadi mantan Perdana Menteri Ismail Sabri itu di mana ditemukan uang 100 juta ringgit tunai, itu juga harus dipenjara juga kalau memang itu korupsi. Setuju? Oke, sip. Masih dari penonton setia saya ini, dia mengatakan begini, terima kasih karena memperkenalkan satu lagi kata baru, keran. Saya tidak memperkenalkan kata baru. Tim penyusun kamus Anda yang memperkenalkan kata baru itu kepada Anda. Kalau Anda katanya mempunyai banyak kamus, seharusnya Anda mengerti, kosakata keran ini sudah ada, bahkan di sejak edisi kedua tahun 1986, kamus Anda, kosakata keran itu sudah ada. Berarti Anda baru menyadari ada kosakata keran itu dari penjelasan saya. Dan Anda menuliskan apa? Dilabelkan bahasa Indonesia Belanda. Anda tidak menyebutkan dipinjamkan, Anda menyebutkan dilabelkan. Anda memungut, Anda meminjam kosakata Indonesia Belanda. Dan Anda tuliskan apa? Patutlah rata-rata tak laku di sini. Anda adalah orang yang sama yang menuliskan bahwa 98% kosakata pinjaman dari Indonesia itu tidak laku dan tidak digunakan di Malaysia. Betul? Sejak Anda membuat pernyataan itu, saya selalu menanyakan, kalau memang kosakata pinjaman itu 98% tidak laku dan tidak digunakan di Malaysia, lantas untuk apa kosakata itu dicantumkan di dalam kamus Anda? Anda akan menjawab ngeles-ngelesnya bahwa, oh itu untuk pengetahuan. Bohong. Kenapa saya bisa mengatakan bohong? Berapa kali saya menunjukkan dalam unggahan video saya kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, tapi definisinya dibuat rancu, definisinya sangat dangkal, definisinya malah ngacok kemana-mana. Kalau memang alasannya untuk pengetahuan, maka definisinya tuh harus lengkap, harus detail. Tapi ternyata faktanya tidak. Artinya, Anda mengatakan untuk pengetahuan itu bohong. Hipotesa saya, mengapa kosakata pinjaman itu ada di dalam kamus Anda? Sederhana saja. Untuk menambah perbendaharaan kosakata Anda yang miskin itu pertama. Yang kedua, untuk menambah tebal halaman kamus Anda. Sesederhana itu saja. Yang ketiga, untuk bisa mengklaim bahwa bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia itu sama, kan? Jangan marah, hipotesa.
Nah, ini dari salah satu penonton setia saya juga ini seorang warganet Indonesia mengatakan oknum-oknum atau pegawai Malaysia di Dewan Bahasa Malaysia yang diserahi tugas membuat kosakata baru bahasa Malaysia, mereka orang-orang yang malas, kurang kreatif, culas, dan tidak punya nasionalisme. Mereka hanya ahli mencari jalan pintas, mencari jalan tikus, daripada menciptakan sendiri kosakata baru dengan standar bahasa mereka sendiri, dengan cara membuka kamus besar bahasa Indonesia, punya bahasa Indonesia terus, mencuri dan menyalinnya ke dalam kamusnya. Kenapa saya katakan Malaysia mencuri? Karena ketika mereka menyalin dan menaruh kosakata dari kamus besar bahasa Indonesia ke dalam kamus Dewan, pengertian kosakata kamus besar bahasa Indonesia itu berubah jauh. Kadang tidak sama arti seperti sumber asalnya. Kenapa terjadi begitu? Karena oknum-oknum pembuat kamus Dewan itu menerjemahkannya dengan cara berpikir sendiri. Karena mereka tak berani, sungkan bertanya kepada pihak Indonesia penyusun kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ini dari Mas Eka Rofiki Ahsan. Selamat berpuasa bulan Ramadan, Mas Pri. Semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan. Amin. Doa yang sama juga buat Mas Eko dan semua teman-teman Muslim yang berpuasa. Ini dari Mas Siswanto. Dimas Pri, saya tersenyum sendiri ketika Dimas Pri ngendiko dapurmu. Ini ketika saya berbicara di dalam video saya sebelumnya, di mana rakyat Malaysia itu mengenalkan istrinya itu dengan sebutan orang dapur. Dan saya mengatakan dapurmu. Nah, ini ada komentar terakhir yang ingin saya bacakan ya dari warganet Malaysia ini. Dituliskan, sepanjang aku hidup di Malaysia, belum pernah dengar orang dapur saya. Biasa mereka cakap orang rumah saya. Dapur maksudnya kompor kalau bagi orang Malaysia. Selain bermaksud tempat untuk masak. Yang ko memperlekehkan bahasa orang dah kenapa? Ko dengan cara ko, mereka dengan cara mereka. Ko rugikah? Oke. Saya pernah berbicara dalam video yang saya unggah sebelumnya. Saya nggak ingat episode berapa, tapi saya berikan link di atas. Di mana dalam video itu saya berbicara tentang hipotesa saya bahwa betapa lebarnya jurang antara pengguna bahasa di Malaysia dengan tim penyusun kamus bahasa di Malaysia. Waktu itu saya membuat video itu berdasarkan pengamatan saya dari komentar-komentar warganet Malaysia, di mana banyak dari mereka itu tidak mengerti, tidak menyadari bahwa kosakata-kosakata itu ada di dalam kamus mereka, dan bahkan banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka menuliskan kosakata itu yang tidak sesuai dengan apa yang di kamus mereka. Apa yang diucapkan oleh siapa ini namanya tadi? Sue Osman ini semakin membuktikan hipotesa saya bahwa jurang itu lebar antara pengguna bahasa dengan tim penyusun kamus bahasa mereka. Karena Sue ini mengatakan bahwa selama dia hidup di Malaysia, dia tidak pernah mendengar orang menggunakan kosakata orang dapur untuk merujuk kepada istri. Sue ini jelas-jelas terlihat bahwa dia tidak pernah membuka kamus bahasanya sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di dalam kamus bahasanya itu tertulis orang dapur itu sebagai bahasa percakapan. Ada huruf BP. BP itu maksudnya bahasa percakapan. Kalau itu bahasa percakapan, artinya orang dapur itu digunakan secara luas di Malaysia, dipertuturkan secara luas di Malaysia. Itu berdasarkan logika sehat yang kita miliki semua. Tapi ya kita tahu bahwa logika sehat itu tidak berlaku di Malaysia. Bahkan untuk kosakata orang dapur itu sendiri, ternyata itu diverifikasi oleh si Sue ini, bahwa dia tidak pernah mendengar orang Malaysia mengatakan orang dapur sebagai istri. Tapi di kamusnya merujuk itu sebagai istri. Kemudian Mas Adi Sutiharso itu mengatakan begini, disebabkan karena engkau tidak memahami kamus bahasa negaramu, sebaiknya bakar saja kamus bahasa negaramu.
Terus dari Mas Darmandulahi, tidak sinkron antara bahasa percakapan dengan yang tertulis di kamusnya. Betul. Jadi itu yang saya katakan tadi, jurang antara pengguna bahasa dengan yang menyusun kamus bahasanya itu jurangnya tuh lebar banget. Kemudian Sue ini mencoba mempertahankan dirinya dengan mengatakan, perlu buka kamuskah untuk bercakap menyampaikan maksud atau perlu bahasa mudah yang dipahami oleh orang yang kita maksudkan. Ini sekali lagi menunjuk mental orang yang tidak ingin bahasanya itu berdaulat di negaranya. Ini mental orang yang ingin bahasanya itu hanya cukup untuk bahasa yang dipertuturkan saja. Tidak mempunyai niat untuk meningkatkan status bahasanya itu menjadi bahasa yang berdaulat, baik dari segi pertuturan, percakapan, maupun dari segi bahasa ilmiah, bahasa sosial, dan bahasa resmi. Si Sue ini mengatakan bahwa perlu buka kamus. Perlu. Karena itu sebagai rujukan Anda ketika Anda berbicara. Kalau Anda hanya berbicara berdasarkan hanya percakapan, maka bahasa Anda hanya itu-itu saja. Oleh karena itu, Anda perlu meminjam kosakata dari bahasa Indonesia, kan? Ayo, ngaku. Nah, komentar dari Mas HF Rajak. Bang Supriyadi mengatakan dalam video ini, kata dapur tertulis dalam kamus dewan yang mengambil kata sehari-hari, maksudnya bahasa percakapan. Dan saat kamu mengatakan sebagai orang Maledes tak menggunakannya, itu artinya kamu, rakyat Maledes yang bohong, atau penyusun kamus dewan itu yang bohong. Atau rakyat dan penyusun itu kedua-duanya bohong. Nah, si Sue ini sudah mengakui bahwa kosakata orang dapur itu tidak pernah dia gunakan. Dan secara nggak langsung dia mengakui bahwa apa yang ditulis oleh kamus negaranya itu salah. Tapi dia tetap mengatakan bahwa saya memperlekehkan bahasanya. Yang memperlekehkan bahasa Anda itu bukan saya. Saya hanya menunjukkan bukti dari hasil kerja tim penyusun kamus bahasa Anda. Siapa sebenarnya yang memperlekehkan bahasa Anda itu sekarang? Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!